Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Kurang semangat, sudah makan siang apa belum? Belum. Angkat tangan coba yang sudah makan siang. Saya belum. Kenapa belum, Mbak Jem? Lupa, Bu. Lupa. Ya, Sepertinya sangat sibuk sekali. ya Bu tadi sibuk main. Oke. Sebelum kita mulai kelas pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum itu Ibu Presensi terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir pada pelajaran hari ini? Kira-kira siapa? Alfi, Hadir. Ajeng, Ada, Bu. Arga, Hadir. Handi. Izin Bu, Izin kemana kira-kira Mas Handi? izin ada acara OSIS. Baik, sebelum itu mari kita SP terlebih dahulu. Bisa berdiri semuanya. Oke, kita akan bernyanyi bersama aja. Gimana? Mau nggak? Mau, Bu. Oke, nanti kita bernyanyi sambil bergerak agar semangat. Oke. Oke, kita mulai, nanti ikuti gerakan ibu. Oke? Oke, Bu. 1, 2, 3. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Ajung depan dilentikan, ayo tepuk tangan. Tepuk tangan semua, angkat kaki kedua ke atas, tangan kita di pinggang keduanya. Badan kita bungkukkan, yang rajin wahai teman, berdiri dengan tegap. Balik kanan serentak, balik kanan serentak. Oke, terima kasih. Oke, materi, kita masuk ke materi. Materi hari ini adalah teks prosedur. Oke, kita mulai. Nah, ini ada di tujuan pembelajaran. Nah, ini tujuan pembelajaran pada materi teks prosedur. Ibu harap dalam materi ini kalian mampu menjelaskan pengertian dari teks prosedur, terus mampu mengidentifikasi tujuan teks prosedur, terus mampu mengenali unsur kebahasaan dalam teks prosedur, mampu mengidentifikasi struktur dalam teks prosedur, dan nanti di akhir pembelajaran Ibu harap kalian mampu menyusun teks prosedur sesuai dengan strukturnya. Baik, Bu. Oke, masuk ke materi. Nah, apa saja yang akan kita pelajari dalam materi pada hari ini? Yang pertama pengertian, yang kedua ada tujuan, yang ketiga kebahasaan, dan keempat struktur. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu tanya, ada yang tahu apa tidak? Teks prosedur itu apa? Tidak tahu, Bu. Tidak tahu? Ya. Oke, sekarang nah, kalian pernah apa tidak melihat atau membaca di bungkus makanan, terus dibungkus kemasan minuman, atau kalau di alat elektronik itu ada kertasnya. Biasanya tulisannya ada cara membuat atau cara pemakaian. Pernah melihat apa tidak? Pernah. Nah, contohnya apa Mbak Ajeng? Itu, Bu, bungkus mie. Iya, bungkus mie. Mas Arga, apa Mas Arga? Pembuatan kopi. Iya, buat kopi. Ini ada contohnya. Ini ada gambar apa? Bungkus Indomie. Ya, bungkus Indomie. Nah, di bungkus Indomie ini ada tulisannya apa? Cara memasak. Terus yang ini ada puding. Ini ada petunjuk penyajian. Nah,
ini adalah namanya teks prosedur. Oke, kita masuk ke pengertian teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Yo, Mbak Dina, dibaca Mbak Dina, kita tolong. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah, instruksi, panduan, atau petunjuk dalam melakukan sesuatu. Teks ini bisa berupa tulisan panjang, gambar, atau infografis. Iya, teks prosedur itu adalah teks yang berisi langkah-langkah melakukan sesuatu. Jadi, kalau kita mau melakukan sesuatu, seumpama tadi mau membuat mie. Nah, itu kan di bungkusnya ada langkah-langkah, ada caranya. Nah, itu yang dinamakan teks prosedur. Biasanya bisa berupa infografis. Nanti ada contohnya juga. Terus masuk ke tujuan. Nah, ada yang tahu apa itu tujuannya teks prosedur? Teks prosedur itu dibuat untuk apa sih? Kira-kira? Biar petunjuk, Ya, memberi petunjuk. Ada lagi? biar kita tidak salah dalam Iya, melakukan biar sesuatu. kita tidak salah dalam melakukan sesuatu. Oke, tujuannya bisa dibaca Mbak Elvi. Nggak tolong. Teks prosedur bertujuan memberi petunjuk kepada pembaca dalam melakukan pekerjaan secara tepat. Bentuk panduan bisa berupa ajakan, larangan, atau perintah. Iya, teks prosedur itu bertujuan untuk agar kita bisa melakukan sesuatu dengan benar. Terus agar tidak salah atau kurang maksimal. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, kita harus tahu prosedurnya terlebih dahulu. Oke, masuk ke kebahasaan. Nah, ini kebahasaan teks prosedur ada 4. Mbak Dina, bisa dibaca Mbak Dina? Ya. Yang pertama, penggunaan kalimat ajakan, larangan, atau perintah. Yang kedua, penggunaan kalimat inversi, predikat mendahului subjek, biasanya terdapat partikel lah atau kan pada akhir predikat. Yang ketiga, penggunaan kalimat pelepasan atau disebut peniadaan unsur-unsur tertentu dalam kalimat supaya lebih sederhana dan efektif. Yang keempat, penggunaan adverbia atau kata keterangan. Kata keterangan yang sering digunakan adalah kata keterangan cara, alat, dan tujuan. Oke, terima kasih. Kebahasaan dari teks prosedur biasanya ada kalimat ajakan atau larangan atau perintah. Biasanya kalimat ajakan seperti apa? Kalau di dalam mie itu misalnya kalian mau buat mie, kalimat ajakan seperti apa yang ada di dalam teks prosedur? Siapkanlah. Ya, siapkanlah. Terus rebuslah air. Itu namanya kalimat ajakan atau perintah. Terus yang selanjutnya struktur dari teks prosedur. Struktur teks prosedur ada 4, yaitu tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, dan penutup. Siapa ya? Mbak Hikmat, terus bisa dibaca Mbak Hikmat terus. Struktur teks prosedur pertama ada tujuan berisi gambaran awal, teks mengenai panduan atau instruksi yang akan diberikan. Kemudian bahan dan alat. Bahan ialah hal-hal yang bersifat habis pakai, sedangkan alat adalah media yang digunakan. Selanjutnya langkah berisi sistematika pembuatan sesuatu. Yang terakhir penutup bisa berisi simpulan atau penegasan ulang. Iya, terima kasih. Jadi struktur teks prosedur itu dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama tujuan. Jadi kita tuh harus tahu mengapa kita akan melakukan hal tersebut. Terus yang kedua, alat dan bahan. Kita sebelum melakukan sesuatu itu harus menyiapkan terlebih dahulu alat dan bahannya. Terus yang ketiga ada langkah-langkah. Bagaimana kita melakukan sesuatu itu dengan urut dan sistematis, dan yang keempat ada penutup. Oke, masuk ke contoh. Nah, ini contoh teks prosedur yang lengkap. Ada tujuan,
agar kita bisa mengenal alat musik tradisional Indonesia. Angklung adalah salah satu yang kita harus pelajari asal usulnya dan cara memainkannya. Dengan ini kita sudah berperan dalam pelestarian budaya Indonesia. Nah, ini ada alatnya, terus ada langkah-langkahnya juga dan ada penutupnya. Dan ini juga seperti itu, ada tujuan, ada bahan, ada alatnya, ada langkah-langkahnya dan ada penutupnya. Nah, langsung ada video prosedur cara membuat karakter. Nah, pada bagian ini agar-agar Nah, pada bagian ini dinamakan apa tadi? Agar-agar tujuan. Terus habis itu nah, yang ini ada bahan. Tadi bagian bahan terus ini ada cara memasak. Ini dinamakan apa dalam struktur tadi? Langkah-langkah. Nah, ini agar-agar sudah siap. Ini apa ini? Masuk ke dalam apa? Banu. Nah, dari sini apakah ada yang ditanyakan? Ya, sudah jelas semuanya? Sudah. Baik. Kalau sudah jelas, Ibu minta kalian berkelompok sebanyak 3 sampai 4 orang. Nah, dengan membuat teks prosedur sesuai dengan strukturnya. Jadi ada apa saja tadi teks prosedur itu strukturnya? Tujuan, terus alamat dan bahan, terus langkah-langkah, terus penutup. Iya, jadi dalam teks prosedur yang kalian buat harus ada 4 struktur tersebut. Bisa? Bisa. Oke, saya beri waktu 15 menit. Gimana? Tugasnya sudah selesai? Sudah. Baik, kalau sudah selesai tugasnya dikumpulkan minggu depan. Sekalian Ibu mau kalian minggu depan membawa alat dan bahan seperti yang sudah kalian tulis tadi. Bisa? Bisa. Terus apa kesimpulan materi pada siang hari ini? Tadi apa? Kita membahas apa tadi? Teks prosedur. Tadi ada pengertian teks prosedur. Pengertian teks prosedur tadi apa? Teks yang menjelaskan tentang cara membuat sesuatu. Oke. Terus ada tujuan. Tujuan teks prosedur itu apa? Ya, memberi petunjuk. Terus ada struktur. Strukturnya tadi apa saja? Alat dan alat. Terus langkah-langkah. penutup. Oke. Nah, karena waktunya sudah habis dan pelajaran pada siang hari ini adalah pelajaran terakhir, jangan lupa kalau pulang nanti hati-hati sampai di rumah. Jangan lupa cuci tangan, cuci kaki, ganti baju dan makan.
Terus jangan lupa malamnya belajar dan mengerjakan tugas. Baik, bisa ditutup? Bisa ditutup? Bisa. Baik, pembelajaran hari ini saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.